Tribuners, senang sekali aja bisa kembali menyapa tentunya kita di program Tribun Bastory untuk edisi kali ini menjelang sore ya di Kota Ambon, cuaca yang bagus buat Tribuners yang sedang menikmati akhir pekannya, ini menuju ke akhir pekan. Kebetulan nanti mau menikmati akhir pekannya, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Nah, di studio tribunambon.com, Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah, Siriman, Kota Ambon. Saat ini kita bakal membahas terkait dengan tema yang Tribuners pasti sudah lihat ya di Instagram feeds kita. Itu jangan lupa untuk di follow juga akun Instagram dan juga Facebook fanpage kami. Di sana kalian bisa melihat informasi terupdate dan juga jadwal-jadwal tayang Tribun Bastory. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan tari. Seperti yang kita tahu bahwa seni tari ini sebenarnya sebuah gerakan yang bisa mengekspresikan rasa, kemudian bisa menyampaikan perasaan yang bervariasi seperti itu. Namun, bagaimana kalau seni tari ini kemudian digunakan sebagai media atau dan juga social skill-nya anak? Nah, seperti yang Ajeng tadi sebutin bahwa di studio ini kita akan bahas terkait dengan tema ini, hadir bersama Ajeng, salah satu seniman tari asal Maluku tentunya yang sangat berbakat, menggunakan bakatnya ini untuk bisa mendidik anak-anak usia sekolah agar bisa membentuk karakteristik mereka dan juga social skill mereka. Dan ini juga merupakan salah satu langkah yang sangat positif sekali kalau mau dibilang untuk seorang anak muda. Ada Theodora Melsa Said. Hai. Ye, dun. Harusnya ada back sound. Iya, udah harus ada. Oke, boleh disapa dulu nih. Oke. Tribuners. Oke, hai Tribuners. Salam kenal, beta Theodora Melsa Said. Kita biasa sebutnya Theo. Yeay. Kalau yang follow akun Instagramnya pasti melihat di feeds-nya Theo itu ramai sekali dengan aktivitas kegiatannya sehari-hari yang bakal kita bahas nanti di Tribun Bastory untuk edisi kali ini. Nah, kita live ya Theo ya di Facebook fanpage kita dan juga kanal YouTube di mana di sana Tribuners itu bisa berpartisipasi dengan cara komen, menyapa Theo ataupun ada pertanyaan yang pengen diberikan melalui comment section kita itu nanti bakal disampaikan langsung ke Theo dan Theo boleh ya? Boleh. Jawab ya. Jangan senang hati. Oke, Theo, gimana kabarnya dulu nih? Oke, hari ini sangat melelahkan sekali ke Ajeng. Panjang ya harinya iya, gitu ya? aduh, bangun pagi langsung aktivitas dulu, terus setelah itu datang ke sini sih. Setelah itu sini, oke. Tapi tetap semangat. Harus. Oke, yeay. Harus energi sebagai anak muda tuh harus ditanamkan di dalam diri yang sayang ini ya. Aduh, ya harus benar-benar ya. Biasa ini kan olah tubuh kan. Oh, sering. Iya. Biasanya kalau pagi kan kita harus pemanasan dulu Iya. sebelum harus bergerak ke kantor atau melakukan aktivitas lain meskipun gerakannya itu nggak sesistematik yang dilakukan oleh Theo. Tapi tanpa disadari itu udah menari sebenarnya. Asik. Iya, kita kan kayak gini kan udah nari. Udah nari. Angkat tangan dulu, angkat tangan. Bisa. Jadi turunin lagi. Ya, harus lembut sih kayak aktivitas sederhana itu sebenarnya udah nari sih kayak angkat ini teman-teman. Ngetik di handphone itu udah nari sebenarnya. Oke, berarti ketika ada teleponnya berdering kita harus angkat dengan cara seperti ini. Halo, gitu ya. Ini kita ditarik Alay sekali ya. Oke, nah Theo, bisa diceritakan akhir-akhir ini lagi sibuk apa sih? Oke, jadi teman-teman akhir-akhir ini memang fokus saya masih tetap menari, tapi lebih concern kepada yang tadi udah disounding ke Ajeng di awal bahwa lebih memperkuat bagaimana tari ini bisa hadir sebagai media pembelajaran. Sebenarnya ini gerakan ini udah ada sejak 2018, tapi kemudian lebih difokuskan, lebih dikuatin di tahun ini. Dan ya fokusnya di Kabupaten SBB gitu sih Kak. Ya, berarti lokasi yang kemudian dipilih oleh Theo menjadi salah satu fokus dilakukannya kegiatan ini itu di Seram bagian barat. Ya, tepatnya di Piru, Dusun Manipa teman-teman. Dusun Manipa. Ya, halo orang Manipa.
Ini udah dapat mama piara belum di sana? Kebetulan rumah saya di kompleks itu, di dusun Oke. itu, jadi kayak aman sekali ya Oke, sih. I Jadi nggak perlu cari mama piara, mama sendiri ada di situ. Oh, I Iya, see. Nah, kenapa nih kemudian di SBB ini dipilih menjadi lokasi Theo untuk memfokuskan kegiatan ini? Oke. Pertama kan orang tua saya di sana, karena kan papa mama tugas di sana, terus pensiun di sana, Oke. terus kita emang udah domisili di sana sih Kak. Oh, berarti Ah, memang domisili di Iya sana benar. ya. Dan setiap akhir tahun kalau pulang ke rumah, anak-anak yang aku bina sekarang ini itu memang mereka rutin nari sama aku. Jadi kalau setiap sore mereka udah lihat, mereka manggilnya Onco. Iya, Onco. Onco udah latihan nih, udah ada bunyi-bunyi lagu nih. Nah mereka tuh suka ngintip gitu. Jadi suka dipanggil, terus kita nari sama-sama. Nah itu aktivitas itu tuh berlangsung dari 2019 sampai 2020. Akhir 2020 Desember itu aku lihat antusias anak-anak datang tuh kok makin banyak ya, makin banyak. Terus kemudian kalau jalan di sekitar rumah mereka, suka ketemu mereka tuh lari-lari di bawah di apa namanya, Lingkungan kita ya. lingkungan situ kayak keadaan panas mereka nggak peduli, nggak pakai masker kayak gitu-gitu kan, naik-naik pohon. Jadi kayak keadaannya seperti tidak ada pandemi gitu. Sementara di lain sisi mereka tuh sekolahnya tuh benar-benar libur, dan orang tua mereka pekerja buruh kebanyakan, dan mereka ya orang tuanya fokus nyari uang, kadang spend time dengan anak-anak untuk belajar. Nah itu yang kemudian gimana ya, kan anak-anak ini suka nari, gimana kalau aku manfaatin kesukaan mereka untuk kita duduk seru-seruan nih bareng-bareng. Oke, nggak usah ngomongin belajar matematika atau belajar sesuatu Main yang dulu ya, iya main dulu belajarnya. deh, ayo deh main Anak-anak tuh dulu. emang harus diambil pakai metode Iya, seperti kan itu dunia mereka kan, nggak Iya. nggak bisa dipisahin gitu. Jadi akhirnya dari situ aku lihat peluang itu, dan didukung juga sama keluarga. Kemudian sebenarnya kan pemilihan lokasi ini juga berkaitan erat dengan ruang sih sebenarnya, karena di Ambon aku biasanya nari di Lapangan Merdeka sama teman-teman di komunitas, manfaatin ruang-ruang halaman rumah mereka kalau ada. Nah itu kesulitan sekali, mau nyewa Iya, bangunan betul. pun kayak butuh banyak, iya Harus ya, ada budgetnya, gitu kan terpaksa Kak. ruang publik Iya dimanfaatin gitu benar, kan. belum lagi kita mau pakai ruang-ruang yang udah ada, isinya ribet banget kayak Iya. gitu kan. Jadi akhirnya udah manfaatin ruang di rumah aja. Kebetulan aku punya space di depan rumah, keluargaku mendukung, ya udah akhirnya itu dimanfaatin sih Kak. Oke. Nah, Tribuners, Theo ini juga merupakan founder dari Rumah Belajar. Nah, Rumah Belajar ini yang kemudian dijadikan Theo sebagai wadah berkumpulnya Iya, anak-anak tadi iya, ya. benar. Boleh diceritakan awal mula kamu membentuk Rumah Belajar ini? Jadi rumah belajar ini sebenarnya dia bukan komunitas sih Kak sebenarnya. Dia ini bagian dari Theo Dance Family. Jadi ada komunitas tari yang aku dirikan teman-teman, namanya Theo Dance Family. Di Theo Dance Family ini ada banyak banget program-programnya kita. Salah satu yang terbaru Rumah Belajar ini. Oke. Karena di Theo Dance Family kita benar-benar fokus untuk bagaimana tari hadir untuk mengedukasi masyarakat. Jadi Rumah Belajar ini hadir untuk lebih bold lagi nih edukasinya, dan tujuannya masih sama, bagaimana tari dia hadir bukan cuma sebagai sebuah hiburan di atas panggung, that's it, tapi bagaimana itu bisa jadi sesuatu yang mengubah pola pikir, mengubah karakter, mengubah social skill anak-anak, itu sih Kak. Berarti ada nilai pendidikan Ya, di benar, sana benar, ya. benar. Bagaimana kamu bisa mengaitkan seni tari dengan pendidikan itu sendiri? Pertama, aku sebagai penarinya sendiri, penggagasnya harus bisa berhasil menghidupi itu dulu sih Kak. Betul. Ya, kayak bangun itu terus jadi lifestyle, akhirnya itu dirasakan oleh orang-orang sekitar. Lalu kemudian aku berani untuk mengambil langkah si Rumah Belajar ini. Nah, pertama, bagaimana sih caranya tari tiba-tiba jadi pelajaran gitu. Nah, sebenarnya ini berangkat dari kekhawatiran aku, kecemasan aku zaman dulu sih, kayak waktu ekskul tari. Kalau di sekolah kan ibu guru selalu bilang, ya udah silakan yang mau ikut ekskul tari silakan, yang nggak mau ikut nggak apa-apa. Oke. Apa kabar ya kalau kelas matematika ya? Apakah ada rules kayak gitu juga? Silakan yang mau ikut kelas matematika, yang nggak mau ikut nggak apa-apa, nggak bisa, semua harus ikut. Itu jadi diskriminasi. Iya, jadi ya benar. Oh ya udah, aku nggak bisa digerak-gerakin, ya. aku aja gitu. Kayak gitu. Itu Jadi secara tidak sadar kita dimatikan karakternya. iya, benar-benar tanpa disadari. Akhirnya seseorang yang punya potensi besar di tari, dia jadi oke, tari ini nggak penting-penting amat ya, terus ternyata ya oke ya. Jadi dimatikan si rasa cintanya ke tari. Dia nggak harus jadi penari loh, tapi dia punya hak untuk
apa ya, merasakan ekspresi menarinya itu dengan bebas. Nah dari situ akhirnya gimana caranya kita buat tari sama susahnya dengan memecahkan rumus matematika. Nah lahirlah si kalimat edukasi itu. Jadi sebelum nari, anak-anak di rumah belajar itu harus belajar dulu, karena pendekatan kita ke social skill dan karakter. Berarti aku pinjam permainan tradisional, kemudian kesukaan anak-anak bercerita, kesukaan mereka mewarnai, itu aku pakai untuk jadi jalan masuk ke mereka. Lalu kemudian aku kasih contoh ya teman-teman ya, misalnya ada satu anak yang suka banget gambar, dia coret gambar, sebenarnya itu terlihat seperti gambar pelangi, tapi menurut dia itu pohon apel atau pohon mangga, suka-suka dia dong, imajinasinya dia. Nah oke, oh ya pohon apel ya, wah bagus sekali. Ini gimana ya buah apel itu kecil atau besar ya di gambar ini, kecil onco, gimana kalau kecil ya, segini atau segini atau segini atau gimana, gini onco, oh gini. Nah tanpa disadari tuh dia udah nari tuh. Udah nari, karena ya, yang tadi yang kalau kata Kak Ajeng, oh kalau telepon kalau nari harus angkat gini nih. Kebanyakan masyarakat bilang kayak gitu, nari itu harus lembut, harus yang five, karena di sana ya. ada feeling. Ya, sebenarnya tidak salah dengan itu, tapi tanpa disadari teman-teman, setiap hari kita menari. Duduk itu menari, berdiri menari, apapun yang kita gerakan dengan tubuh ini itu menari, karena tarian sebenarnya diadopsi dari gerakan-gerakan sederhana yang dekat dengan kita. Nah itu dulu yang harus dimenangin, jadi itu dulu yang harus dipatahkan tuh. Lalu kemudian bagaimana masuk karakter. Nah anak-anak suka menulis dan suka bercerita. Kalau kelas-kelas kecil suka bercerita, aku suka nanya, hari ini siapa sih yang bantu mama di rumah? Beta onco, tapi harus jujur. Ya, beta sing onco. Nah, oh kenapa tidak bantu? Barang beta ada pilih ikut tamang tadi, ikut teman di mana? Di sana onco, lari kah bajalan? Bagaimana berjalannya? Dia buat gerakan jalan sebenarnya tanpa disadari itu udah menari. Nah, nanti kalau di rumah belajar sendiri 3 bulan dan 6 bulan, 3 bulan atau 6 bulan sekali itu kita akan produce karya. Jadi adik-adik akan ada satu karya yang aku bedah dari hasil pembelajaran bersama mereka, itu akan diturunin jadi karya. Tapi nggak semua harus nari untuk pengkaryaan ini. Jadi misalnya yang paling suka aja yang mau nari, oke silakan. Yang nggak suka ya nggak apa-apa, itu final projectnya kita sih. Tapi keseharian kita memang pendekatannya ke tari. Nah mereka mikir, oh berarti tiap hari anak-anak nari? Iya anak-anak nari. Dari ceritanya mereka kita buat koreonya sendiri, dari alur ceritanya, dari jurnalnya mereka kita buat juga kayak gitu sih Kak. Nah ini untuk melakukan pendekatan di awal nih kan ya, apalagi dengan usia sekolah, anak-anak katakanlah itu agak sulit nih untuk bisa reach mereka. Nah gimana sih Theo melakukan pendekatan itu di awal-awal dengan anak-anak ini? Nah, kelompok usia mana nih yang bisa bergabung di rumah belajar ini? Jadi di rumah belajar ini sebenarnya awalnya ini adalah undangan terbuka untuk pasukan terbaik. Aku manggil mereka tuh pasukan terbaik. Itu seperti doa gitu loh. Itu seperti doa, karena setiap hari kalau teman-teman one day kalau rumah belajar udah bagus, kalian berkunjung ke rumah belajar, kalian akan dengan mudah mendengar makian si mamanya A atau bapaknya A ke mereka. Perkataan-perkataan kasar itu sangat dekat sekali dengan mereka, dan aku setiap hari mendengar itu. Nah orang tua menganggap bahwa ngapain onco capek-capek, kita aja udah give up gitu loh. Guru di sekolah aja, aduh mereka tuh nggak bisa. Nah aku pakai label pasukan terbaik itu kayak ini doa gitu loh. Amin, aku kayak mengaminkan mereka akan jadi orang-orang hebat one day gitu sih Karena balik ke pertanyaannya Kak Ajeng tadi, jalan masuk ke mereka sebenarnya gampang banget, karena dari 2009 aku udah dekat ke mereka sih, udah bounding itu udah 2019 ya, itu kedekatan itu udah terbangun karena mereka sering datang dan kita nari sama-sama walaupun cuma di akhir tahun. Nah dari situ akhirnya dari cuma 10 orang aku bilang ayo kita gambar-gambar yuk, main-main yuk di sini, silakan boleh ngajak teman-teman yang lain tapi jangan paksa. Kalau mereka teman-teman gak mau, ya nggak usah, gak apa-apa. Nah dari situ dari mulut ke mulut mereka datang, dan kebetulan mereka memang tinggal, mereka tetangga aku sih di komplek itu. Jadi orang tuanya pun melihat, oh mereka tiap hari ke sana kok main aja sih, kok nggak belajar sih. Nah beberapa orang tua mempertanyakan itu dan coba aku jawab dan dapat respon baik. Beberapa lagi melihat bahwa ada perubahan yang terjadi dengan anak-anak mereka paling kecil. Mereka kalau pulang ke rumah, selamat malam. Padahal biasanya enggak.
Saat malam, kalau mereka datang ke rumah belajar kan papa mamaku ada tuh. Biasanya langsung nyerobot aja tuh. Zut, Onco, ulang dulu, ada siapa di depan? Opa dan Oma. Ya, berarti harus apa? Minta permisi, gimana? Ya kayak gini dikasih contoh. Jadi kalau datang, permisi Opa, permisi Oma, kayak gitu. Jadi jalan-jalan masuk itu yang sebenarnya udah terbangun dari awal. Ditambah lagi pengenalan tentang kesukaan mereka yang tadi aku bilang. Mayoritas anak-anak suka bermain. Dan anak-anak ini mereka memang main handphone memang. Tapi paling dekat dengan permainan tradisional. Nah itu kemudian kita main lagi. Dan mereka sedang suka-sukanya menggambar. Menulis, menjurnal sih aku sebutannya, menjurnal sama bercerita. Nah yang paling mereka sukai adalah bermain sama bercerita. Nah itu yang jadi kesukaan mereka. Nah itu udah kita pakai untuk bawa masuk nilai-nilai ini ke mereka tanpa mereka sadari mereka sedang menari, tanpa mereka sadari mereka sedang belajar kayak gitu sih. Ada tantangan gak sih menghadapi anak-anak ini? Ada pasti karena range usianya mereka kan paling kecil tuh di 3 tahun, paling besar 14 tahun. Nah, tentu mereka sekarang kita udah 35 anak. 35 anak dari 10 tadi 35 anak, tapi biasanya dibagi jadwalnya ke kelas-kelas besar sendiri, kelas-kelas kecil sendiri. Jadi karena aku sendiri di rumah, jadi kalau mereka datang yang paling ribet tuh kelas-kelas kecil. Dilarang satu lagi jadi lagi, di sana jadi lagi. Jadi akhirnya metode yang aku pakai jalan tengah adalah kasih reward. Oke. Jadi kita sederhana aja sih kayak stiker kecil yang berwarna-warni. Jadi siapa yang dengar-dengaran, stikernya akan ditempelin ke hasil belajarnya. Di hasil gambar, di absennya, di absen rajin tidur siang, absen rajin ke sekolah, bantu mama. Tapi siapa yang buat onar, nggak dengar-dengaran, gangguin teman sampai nangis, stikernya akan dicabut 2. Jadi berarti itu akan kepotong rewardnya nanti di akhir tahun, karena di akhir tahun mereka akan dapat hadiah kan. Nah kalau dicabut berarti berkurang. Jadi iya, hati-hati lebih. Aduh, jadi kayak jadi kayak ricu sekali. Onco, si ini gangguin ini, cabut Onco stikernya. Kamu juga dicabut karena kan buat ribut juga kayak gitu sih. Jadi kayak hal-hal itu yang kemudian dipakai untuk menjaga kericuhan yang terjadi. Iya. Jadi kebanyakan yang terjadi ya kegaduhan. Iya, kegaduhan itu sih. Kalau dari orang tua sendiri gimana? Nah, kalau kalau orang tua awalnya mereka ya udahlah silakan mereka main-main sama Onco, emang biasa main sama Onco. Tapi hari-hari ini ada orang-orang tua yang langsung datang dan minta bantuan untuk Onco, bisakah membantu anak saya untuk membaca? Berarti sudah lebih spesifik. Iya. Mau dikembangkan apa gitu ya? Tapi sebenarnya rumah belajar fokusnya nari, pendekatan ke karakter dan social skill, tapi aku juga ngadain kelas khusus sebenarnya. Kelas khusus ini untuk adik-adik yang belum lancar membaca, belum bisa membaca sama sekali, belum mengenal huruf dan angka. Jadi lebih ke literasi dan numerasinya sih. Kalau yang misalnya mata pelajaran lain, matematika, IP itu aku nggak ganggu, benar-benar itu silakan di bagian sekolah, tapi aku bantu di situ. Dan yang paling buat aku bersyukur sekali tahun ini, di bulan ini, seorang ibu yang anaknya, gak perlu aku jelasin siapa ibunya, tapi aku kayak bersyukur banget kayak ada orang-orang tua yang mulai melihat tari begitu bisa mengubah perilaku dan karakter anak-anak sih. Karena buktinya satu orang ibu, anaknya ini adalah salah satu korban pelecehan seksual usia kecil. Dan beliau langsung hubungi saya untuk ada sama-sama dengan anaknya. Jadi bisakah anak saya ada di rumah belajar? Karena dia benar-benar kehilangan rasa percaya diri, ngerjain apa-apa tuh nggak pernah fokus. Jadi bisakah? Ya aku mau deh bayar berapa aja, berapa sih bayarannya biasanya di rumah belajar. Dan aku bilang ke beliau kalau silahkan bawa aja main aja. Kita di sini nggak belajar soalnya, kita main. Karena aku menghindari kata belajar ke anak-anak sih. Jadi kalaupun ada anak yang bilang hari ini nggak belajar Onco, itu definisi mereka. Tapi sebenarnya nggak ada kata itu di awal karena nggak mau buat mereka stres di awal sih. Jadi yuk main besok yuk, nari besok yuk kayak gitu. Nah adik ini udah 1 bulan dia di rumah belajar dari Agustus, awal Agustus sudah mau 1 bulan. Dan yang aku lihat awal-awal dia begitu tertutup sih. Kayak tapi tertutupnya kayak nggak mau gabung sama teman-teman. Misalnya ada teman yang heboh, dia tuh kayak di pojokan terus lihat
terus ke sana lagi kayak observasi gitu loh Kak. Kayak lihat-lihat kiri kanan. Nah, masuk minggu kedua baru dia mulai main sama teman-temannya, dan ada teman-teman yang langsung rangkul kayak tapi dia tuh nggak suka Disentuh disentuh, gitu iya disentuh kayak sentuhan. Kalau yang berlebihan mungkin dia akan langsung lepas sendiri, tapi misalnya kayak misalnya cuma Usia yang berapa? usia 6 tahun. Ya kayak gitu. Jadi aku apa ya, bersyukur untuk kepercayaan orang tua, dan bisa melihat anak yang spesial bertumbuh di rumah belajar ini, jadi buat aku kayak ya tari bisa bisa hadir untuk bukan cuma di panggung dan selesai, tapi ya dia bisa ada untuk anak-anak seperti ini. Oke. Perjalanan dari 2019 hingga kini tuh Theo, sampai ada yang minta special request kayak gitu. Itu pressure nggak sih di kamu? Ya pasti Kak, pasti. Kayak my God, kayak aku tuh ngomongin sama teman-teman di tim kayak, ini ngambil nggak ya, karena si ibunya ini benar udah kejar di awal-awal tahun ini, tapi aku yang nanti ya. Nah pas ketemu awal Agustus itu langsung ya udah aku terima, karena bebannya tuh Kak bukan karena aduh aku kan bukan orang yang benar-benar spesifik ngehandle anak-anak kayak gini, cuman bebannya tuh kayak gimana kalau anaknya malah lebih tertutup, malah lebih nggak bisa percaya diri, malah lebih nggak bisa sama teman-temannya. Gimana kalau malah aku nimbulin masalah baru? Betul. Karena aku nggak tahu kejiwaannya kayak gimana ya kan. Tapi kemudian yang buat aku kuat lagi di balik tekanan-tekanan itu adalah, come on Theo, ingat lagi tujuanmu. Kamu cuma pengen bantu main sama anak-anak, main sama anak-anak. Kamu tuh bukan tidak mencoba untuk cross the line gitu, dan menjadi pahlawan ataupun ahli apa gitu. Tapi kamu di jalan kamu gitu loh. Cuman mau main dan nari doang gitu. Gitu kan? Kamu tuh di jalannya kamu gitu loh. Nah, kesempatan itu yang mungkin dimasuki sama orang tuanya si anak ini, dan as you can see ada perkembangan di sana. Itu sih Kak, maksudnya ya aku bilang sudah Theo, jangan, oke, kamu seorang perempuan dewasa, tapi jangan mencampuri pikiran-pikiran orang dewasa yang ribet banget dengan tujuan yang sederhana aja, mau nari sama main sama anak-anak. Sambil kan karena memang aku rutin buat evaluasi kan Kak, dengan setiap anak tuh punya form evaluasi sendiri-sendiri dalam narasi gitu, dan aku bisa lihat perkembangan si adik ini walaupun belum pesat banget, tapi kepercayaan diri itu mulai nampak. Dia pernah nangis sama mamanya telepon, Onco gimana nih, dia nangis nih, mau tapi nangis nggak mau hari ini kalau nggak ada kelas, karena hari itu kelas orang besar. Jadi gimana nih, mau nangis mau ke Onco terus nih, jadi pagi-pagi tuh bangun, ma hari ini ke Onco kan, iya, jadi kalau makan ngomongin Onco, mama di Onco tuh katong main ini loh, paling sadapi kayak gitu. Jadi kayak ada obrolan-obrolan lain selain, karena dia tuh di rumah kayak diam, main HP, gitu. Dan aku nggak mau jadi orang yang paling tadi si pahlawan itu untuk ade harus kayak no, benar-benar yuk main, tapi benar-benar apa ya, special attention ke adiknya sih. Jadi kalau dia udah kemana, aku udah mana nih kayak gitu. Kayak jadi fokus kamu juga masuk di kelas besar dan harus ngehandle yang lain juga kan. I see. Pressure, tapi kamu melakukannya dengan sangat baik. Ya, bersyukur sekali ada papa mama. Aku bersyukur punya papa mama yang, karena beliau berdua ini adalah pendidik juga, jadi benar-benar tahu juga treat anak-anak ini gimana. Kalau mamaku pendidik yang guru jahat gitu, disiplin gitu. Kalau papaku itu cara mereka kan? Ya. Kalau papaku lebih kayak aku yang benar-benar ambil halus, ditanyain, diajak bicara. Nah, anak-anak nyaman dengan rumahku, rumah belajar itu, dan papa mamaku mendukung. Jadi apa ya, kawin semuanya atmosfer itu dengan anak-anak. Gitu. Well, Tribuners, seru banget gak sih di ini? Kalian kalau mau bertanya boleh silakan di comment sectionnya, atau sekedar menyapa narasumber kami. Theo di sini boleh banget, nanti bakal kita bacain ke Theo. Oke, Theo, dalam upaya kamu sampai di 2021 ini membangun bertahan dengan Theo Dance Family, kemudian ngebentuk itu rumah belajar, ada siapa aja yang kemudian gandengan sama kamu di sana? Oke, ini jadi salah satu, aku nggak tahu ya, beberapa orang menganggap perjalanan aku nih ada masalah di dalamnya, tapi aku menganggap itu bukan masalah, karena sejujurnya aku tidak punya tim.
Maksudnya tim yang benar-benar si A, B, C yang Itu handle. kayak terorganisir Gitu sih enggak. Tapi ada orang-orang yang memang datang sendiri dan menawarkan, aku boleh bantu ini gak sih? Boleh ada, boleh nge-handle bagian ini gak sih? Gitu. Jadi ada orang-orang yang jalan sama aku dan tapi itu maksudnya tidak mau terikat kayak karena ini organisasi ada apa komunitas jadi harus ada A, B, C, D enggak sih. Aku mau membahaskan silakan Siapa teman-teman aja yang ya mau bantu, ya kan? lihat perjalanan aku kalau kalian tertarik kalau kalian tergerak hati silakan ada sama-sama sama aku gitu sih karena mungkin one day aku bisa punya struktur yang benar-benar rapi tapi untuk sekarang ini proses perjalanan aku masih kayak gitu Kak karena kerja volunteer ini kan benar-benar kerja yang harus dari hati sebenarnya tapi banyak sekali yang aku dapati karena aku juga tergabung di dunia volunteerism itu adalah datang untuk misalkan dapat sertifikat, rekomendasi, lalu hati itu yang harus nyampe ke anak-anak ini nggak nyampe. Sementara aku datang dengan pesan yang edukasi, si pengajar harus hidupi dulu. Jadi ya nggak apa-apa dia berdarah-berdarah dulu sendiri hari-hari ini ngos-ngosan gitu kan sendiri dulu nggak apa-apa. Yang penting aku sedang menghidupi sesuatu yang aku ajarin ke anak-anak. Itu sih Kak. Cool. Lalu kamu pernah nggak sih ngerasa bahwa pengen stop aja gitu? Pernah, berulang-ulang kali. Itu di stage kamu yang lagi gimana tuh? Di saat capek banget ya Kak, misalnya kalau ngomongin rumah belajar nih saat anak-anak mulai bertambah 35. Terus kayak ribet gitu kan buat evaluasi mereka, jurnal mereka dan kayak pasti kayak gitu sih bisa kayak gitu pikiran-pikiran itu karena kayak benar-benar aku tuh nulis satu persatu Kak perjalanan mereka, nulis satu persatu. Jadi dalam bentuk narasi gitu. Jadi ada laporan sendiri yang bisa nge-rate mereka ya benar. Jadi sebulan ada laporan sebulan, 3 bulan, 6 bulan. Nah itu yang sekarang aku buat ini sampai 3 bulan. Kan kita baru mau masuk ke 6 bulan. Jadi itu yang kemudian setiap kali buat itu tuh kayak capek banget karena aku benar-benar mesti fokus dan lihat sendiri gitu. Ya sendiri sih Kak. Tapi itu saat ada di zona-zona itu ditambah lagi tuh kayak mereka tuh butuh reward di proses belajar mereka gitu loh. Terus aku nggak punya uang, nggak punya apa-apa dan donasi teman-teman yang lain tuh yang mereka teman-teman kirimkan tuh udah habis gitu kan. Terus kayak aduh kayaknya nggak bisa Theo, nggak mungkin minta sama papa mama. Nah itu yang kayak setiap kali itu datang dan Theo nggak bisa nih, kayak harus stop Theo, kamu harus cari yang lebih besar yang gimana gitu. Tapi setiap kali sampai di situ ingat tujuan. Itu yang paling aku pegang. Kayak teman-teman semua mau mulai apapun tuh bisa, tapi harus punya tujuan yang kuat. Karena saat kayak down, saat jatuh, kalau aku mengalami itu, saat titik-titik paling rendah, nggak ada yang datang, saat ingat tujuan kenapa kamu mulai itu yang bakar lagi semangat itu. Ayo mulai lagi Theo. Balik ke fondasi awal lagi kan ya. Ingat lagi. Sebenarnya niat kamu tuh sebenarnya apa gitu ya. Udah mulai bergeser, balik lagi Theo. Ingat lagi tujuanmu. Gitu sih. Orang bilang tuh ya, hidup tuh berliku-liku, tapi kadang tuh kita malah muter balik lagi gitu, bukan berliku-liku. Aduh. Kayak kita muter balik. Iya. Tapi titik temunya tuh ada, Theo. Selalu ada. Ya, minum dulu dah. Iya. Oke, Tribuners, program ini didukung oleh Alfa Midi. Jadi kalian kalau mau belanja langsung aja ke Alfa Midi, itu berjamuran di Kota Ambon. Semoga ada diskon ya. Yeay. Oke, nah Tribuners, ini aja yang mau share lagi beberapa fakta tentang narasumber kita, Theo. Di tahun berapa ya kemarin ya? Di 2020 itu aku pernah ngeliput Theo karena di saat pandemi itu Theo bisa menghadirkan sebuah karya yang sangat menggugah perasaan kita, siapapun terlepas dari gender. Namun itu bagiku sangat luar biasa sekali untuk seorang anak muda di Kota Ambon dan bisa bersaing di kancah nasional. Nah, ini karyanya berjudul My Period. Kalau kalian baca tulisanku itu judulnya My Period, sebuah karya terobosan tabu menstruasi di Kota Ambon. Nah, ini boleh diceritakan
sekilas aja terkait dengan proyek kamu di tahun 2020 dengan judul My Period. Oke, jadi My Period ini adalah karya dari yang didukung penuh sama Yayasan Kelola, karena kebetulan aku apply proposalku ke salah satu program mereka, Hibah Seni namanya teman-teman, dan ternyata lolos kategori inovatif. Dan karya itu adalah karya edukasi, balik lagi karena aku benar-benar concern banget di edukasi. Dan itu isunya tentang isu menstruasi, tapi sebenarnya bukan ngomongin tentang perempuan doang, karena banyak teman-teman cowok yang juga tergabung dalam karyaku. Jadi sebenarnya karya itu lahir dari kegelisahan-kegelisahan pribadi, dari rumah, bagaimana orang tua, generasi perempuan di rumahku yang selalu tidak siap. Semuanya rata-rata tidak siap saat menstruasi pertama. Terkejut lihat darah, nggak tahu gimana pakai pembalut. Orang tua mau ngomongin menstruasi harus benar-benar dibuat bagus banget gitu kan. Padahal sebenarnya ya wajar aja ngomongin menstruasi, nggak ada masalah sebenarnya. Nah itu sih berawal dari hal-hal sederhana di rumah itu yang kemudian aku bawa ke ruang publik. Bangun komunikasi dengan teman-teman, narasumber yang aku pilih, ternyata mereka juga mengalami hal yang sama, bahkan ada yang lebih parah gitu. Nah, kemudian ya udah, ini jadi potensi besar untuk kemudian dijadikan bahan edukasi. Jatuhnya jadi karya tari, tapi sebenarnya karya itu kemudian tahun ini turunannya jadi pembelajaran sih di komunitas, ada di gereja, ada di sekolah, kayak gitu sih Kak. Jadi seruan-seruan edukasi untuk menstruasi itu anugerah teman-teman. Kayak perempuan gak mens itu ya kamu perlu bertanya-tanya sebenarnya. Nah, udah dapat tiap bulan dengan lancar, jadinya bersungut-bersungut. Ya, gimana tuh? Apakah ya itu sih sebenarnya Kak. Jadi sebuah karya itu yang disambut juga sih oleh banyak orang, termasuk saya sendiri itu sangat mengapresiasikan idenya Theo yang menuangkan sesuatu tema atau isu yang di tengah masyarakat itu masih dianggap tabu. Tapi sebenarnya itu hal yang wajar dan hal yang sebenarnya tidak perlu untuk ditutup-tutupi juga. Dan itu bisa menebus mindsetnya orang-orang secara umum, baik dia laki-laki ataupun perempuan, tua dan muda. Yang paling mengejutkan dari karya itu yaitu dance dysmenorrhea atau tarian dysmenorrhea itu. Kalian bayangkan aja PMS atau kesakitan yang dirasakan oleh seorang perempuan ketika dia menstruasi dan kemudian ditampilkan oleh seorang Theo dalam bentuk tari. Out of box. Keren banget. Terima kasih. Jadi tapi Theo, ini seperti yang kita tahu bahwa Theo ini seorang lulusan sarjana pendidikan angkatan berapa? 2011 English Department. Kakak ingat. Aduh. Kemudian kalau kita mau melihat ya, ini sebenarnya cerita lama sebenarnya. Kalau kita begitu lulus gitu kan ya, apalagi di Fakultas Keguruan yang notabene rata-rata kalau lulus pasti jadi PNS, jadi guru gitu kan ya. Di ranah yang official gitu. Tapi Theo memilih jalan ini gitu. Kenapa? Meskipun memang sing perok-perok masih simpil ya. Tapi Theo, kamu bisa konsisten di apa yang kamu kerjakan sekarang ini tuh sebenarnya apa sih yang kemudian gili-gili dalam hati ya? Aku tinggal saja. Itu sih yang tadi aku bilang, nemuin tujuan kenapa suka sesuatu. Jangan cuma suka sesuatu ikut-ikut orang, lalu semper dalam akang, lalu definisikan kalau beta suka akang. Itu sih beta belajar akang. Nah, awalnya perjalanan sampai hari ini label seniman tari itu kan dapat dari masyarakat. Beta tidak pernah bilang beta seniman tari. Masyarakat lihat proses beta dan label itu ada di beta. Kayak gitu. Dan sampai dipercayakan si masyarakat dipercayakan kata seniman tari itu kan beban lagi. Tapi kalau balik ke belakang teman-teman, perjuangan beta untuk dapat kepercayaan mama papa itu yang lebih sakit daripada lebih sulit. Betul. Karena begitu kan ya. Maksudnya kalaupun
pada titik di mana kita menyadari bahwa ini sebenarnya jalan kita gitu. Ini sebenarnya passion kita dan aku merasa hidup ketika aku menjalani hal ini gitu. Tapi dan kalau sosial boleh menjudge kita, apalah anak lulusan ini, Silakan, mau ya. jadi apa gitu, tapi beban yang terbesar adalah ketika kita harus berhadapan Iya. dengan orang tua gitu. Iya. Saat itu gimana sih, Theo? Meyakinkan orang tua kan tidak gampang sekali. 7 tahun beta perlu menyimpan dendam sebenarnya, rasa sakit hati ke papa mama yang tidak pernah sejalan dengan pikiran beta untuk memilih jadi seorang seniman. Atau jangan seniman deh, mempercayakan beta untuk menari, itu saja dulu. Karena di mereka ya nari hobi. Udah nggak bisa apa-apa lagi, bukan profesi, bukan. Itu hiburan, nggak ada pengetahuan, informasi apa nggak ada. Tapi beta melihat sisi lain, ada edukasi, ada hal yang bisa digali banyak dari tari. Nah, orang tua beta adalah orang tua yang pola asuhnya otoriter, ya kebanyakan orang tua Maluku kan kayak gitu, dan sangat keras sekali. Beta nunggu orang tua untuk datang dan ngomong ke beta dong, orang tua harus datang ke anak. Lalu orang tua ternyata itu waktu itu ya. Ya, orang tua nunggu anak datang, anak nggak datang. Anak ini udah mau tiba di titik mau bukan DO, sok-sokan pulang ke rumah lalu bilang kalau ma apa aku mau stop kuliah aja deh. Nanti aku jadi penari sukses, aku ganti semua uang-uangnya. Sok-sokan. Sampai pernah. Teman-teman, aku kuliah 7 tahun, jangan ditiru teman-teman. Saya lulus 2018. Cara saya berontak ke orang tua adalah tidak kuliah dengan baik. Saya tidak pernah bilang ke orang tua kalau ma beta gini nih, beta saya suka nih, no, tidak pernah. Tapi cara berontak tuh itu. Aku bisa lebih milih ngajar anak-anak di jalanan, nari, atau ngobrol-ngobrol aja gitu bersama mereka di lapangan Merdeka, ketimbang ikut tes semester. Oh my goodness. Serius teman-teman, jangan ditiru. Tapi saking bencinya aku sama pilihan orang tuaku, karena mereka ngotot aku harus kuliah keguruan atau kedokteran. Singkat cerita, aku pulang ke rumah dengan tujuan itu, mau bilang kalau mau berhenti kuliah aja, udah nggak mampu lagi, gitu. Karena ini bukan zona aku nih, udah nggak bisa lagi, nggak bisa dipaksain. Tapi jadinya ruang komunikasi yang aku rancang tidak terjadi seperti yang aku rancang. Aku ingat aku tuh ngomong doa kecil aja di ferry, Tuhan bantu beta, pulang ke rumah ya Tuhan bantu, tapi tidak bantu versinya Theo dong. Betul. Bantunya adalah versinya Tuhan. Jadi Theo di situ akhirnya minta maaf. Jujur semua kalau selama ini Theo kuliahnya nggak benar. Theo lebih milih nari ketimbang harusnya fokus ke kuliah. Lalu Theo tuh marah sekali sama papa mama yang tidak pernah care dan tidak pernah mendukung apa yang Theo mau. Itu jadi ruang yang nggak pernah ada di keluargaku. Jadi aku yang inisiatif ngomong, kita nangis-nangisan, aku marah, teriak di situ, papa mamaku juga marah, nangis. Lalu kita saling ngomong dari hati ke hati, maaf-maafan. Kalian bayangin ya, aku suka bagian ini. Ini cerita yang selalu aku bangga-banggakan dimanapun. Papaku tinggi, papa Tenggara. Tinggi, hitam, berkumis, jarang senyum banget. Tatapannya tuh sangar banget. Nangis di depanku dan bilang, adik papa paling bangga dengan adik. Silakan menari sampai mati. Aku pengen Dan itu ruang komunikasi itu yang mengubah semua hubungan aku sama papa mamaku. Papa mamaku jadinya sangat berasa kayak papa mama Jawa gitu. Dengan mudah bilang, ih papa tuh kangen nih, pulang sudah. Oke, jadi mengubah. Ya, mengubah ya. Mulai sejak saat itu, tahun berapa itu? 2018. Sebelum Desember, kan aku wisudanya Desember. Nah, sebelum Desember, itu sih Kak. Pokoknya di 2018, aku ingat banget, Juli apa Juni itu. Jadi sebenarnya aku jadi belajar bahwa, tidak ada yang salah dengan mimpinya Theo, dan tidak ada salah dengan keputusan orang tua, mimpinya orang tua untuk anaknya sih sebenarnya. Karena anak yang punya mimpi, dia juga harus bukan cuma asal pilih mimpi, tapi dia harus ambil langkah untuk mempertanggungjawabkan itu dan menunjukkan ke orang tuanya kalau dia konsisten di situ bertanggung jawab. Karena yang papa mamaku bilang di ruang itu, hari itu bilang kalau silahkan menari. Bapak dan mama sudah lihat, dengar, dan bisa rasa adik punya tanggung jawab, dia adik pelihara. Silahkan menari Nona. Ini tuh ceritanya tuh agak mirip sih sama jalannya aku juga. Oke. Jadi mungkin kita punya latar belakang orang tua yang mungkin agak mirip, yang dimana mau kita berjalan di jalan yang mereka bayangkan. Ya. Sementara jalan itu tuh kayak gimana ya, kayak bukan punya kita gitu.
kita sedang memperjuangkan sesuatu yang lain. Namun perlahan-lahan mungkin society can judge us Ya, gitu kan ya. Tapi bebannya kita, moralnya kita itu tuh pertanggungjawabannya ke Tuhan sama ke orang tua Ya, gitu ya. ya. Gimana caranya saya bisa menjelaskan hal ini kepada orang tua ketika pemikiran kita aja tuh udah beda Ya, gitu. ya. Tapi sambil lalu berjalan, apa-apa yang kita lakukan itu kita memberikan bahwa membuktikan ke mereka bahwa ini ada nilai positifnya dalam hidup aku gitu. Ini jalan hidup yang aku pilih ini nih tidak mungkin berbeda dengan apa yang kalian mau, tapi ketika ditelusuri lagi itu ujung-ujungnya kebaikan juga gitu kan ya. Dan perlahan mereka tuh kemudian melunak dan ya benar apa yang dipilihkan oleh anak saya ini ya betul gitu lah, untuk kebaikannya dia. Saya sebagai orang tua ya tinggal mendukung gitu ya. Itu yang mungkin aku juga rasakan Itu sih Kak. Dan sampai hari ini awalnya tuh aku nggak pernah bersyukur untuk kuliah di FKIP. Nggak pernah? Nggak pernah. Awal-awalnya. Aku dari awal juga udah seneng banget. Dulu gabung sama English Department. Awal-awalnya tidak sekali dari hidup kita di ada itu awal-awalnya tidak sekali, tapi kemudian saat proses yang di ruang sama keluarga itu, proses komunikasi sama orang tuaku itu lalu kemudian mengubah banyak hal, pola pikir, rasa syukur, ekspresi semuanya, bahwa ya beta bersyukur hari ini bisa ada ya belajar tentang keguruan di keguruan. Iya, karena apapun sadar nggak sih, mau Ajeng atau mau Theo ataupun teman-teman kita yang di luar sana, anak-anak edek khususnya, mau jalan apapun yang mereka ambil setelah ini, apa yang mereka pelajari di sana tuh semuanya apa ya, berkesinambungan ya, itu saling bahkan gini, kayak ada orang salah satu mentorku di Jogja waktu itu, aku kesana terus dibilang jarang loh, nggak banyak penari loh bisa bahasa Inggris, kayak karena kayak banyak teman-teman penariku tuh harus pakai translator untuk menerjemahkan karya mereka ke orang lain gitu kan. Berarti ada nilai-nilai yang sebenarnya hilang gitu, karena bukan langsung dari mulut si penciptanya gitu kan. Tapi kamu punya nilai plus itu sebenarnya, kayak itu salah satu hal yang kayak terima kasih Tuhan Yesus. Terus kayak hari ini aku concern ke pendidikan, terima kasih aku pernah belajar jalannya kamu benci sebenarnya. Hanya karena gak sejalan awalnya dengan orang tua, berarti kamu gak harus ngejudge atau membenci semua jalan-jalan itu dong. Suatu hari pasti akan kamu syukuri ya. Itu semua proses yang sebenarnya udah ada jalannya buat kamu ya. Ada proses, ada jalan sampai kamu bisa ada di titik ini gitu ya. Ya karena tadi meskipun tai banget lah kita kemarin ini tapi bisa sampai di sini tuh seru banget ya. Kayak gitu. Kuliah 7 tahun teman-teman, jangan ditiru. Tapi ini yang paling diantara ini kamera Tribun itu tuh teman-teman ya. 5 tahun doang ya, kasih 5 tahun. Iya 5 tahun. Dikit-dikit. 5, 6, 7. Zaman kita tuh rata-rata kalau kuliah bisa lulus di 5 tahun emang udahlah. Kamu harus dikasih. Gimana nilai writingnya? Nilai writingnya Kak pernah dapat AB gitu? Nilai writing wadah. Tidak bisa kamu. Seru kalau diingat-ingat ya. Tahu DPO enggak? Enggak sih Kak. DPM. Enggak sih Kak. Di bawah pohon mangga. Baik. Kita nggak dapat itu sih, nggak dapat singkatan itu sih. Sayang banget pohonnya udah ditebang. Pas kita tuh akhir-akhir tuh ada pengurusan mau wisuda tuh udah mulai tuh perdebatan ya. Itu menyimpan kisah. Kasihan banget yang barunya nggak ada. Nggak ada istilah DPM. Kita udah di menit keberapa ini? Oke, Tribuners, kalian yang masih monitor layar Facebook fanpage ataupun kanal YouTube, halo. Yang baru bergabung mungkin Hai. Ini obrolan kita dari tadi seru. Oke, jangan lurus. Kelihatan nggak sih dia mau masuk di layar Tribun Bastory? Oke, Theo, kalau kita menatap beberapa tahun ke depan, taruh 5 tahun lah ya, rencana kamu tuh apa nanti?
5 tahun. Oke, 5 tahun ke depan em, proses belajar di rumah belajar mungkin mulai teratur ya Kak. Lalu kurikulumnya udah mulai jelas, itu yang aku impikan. Kemudian ada pendanaan yang mulai terlihat jelas juga untuk adik-adik. Mungkin dari usaha-usaha aku sendiri atau mungkin dari orang-orang baik yang aku nggak tahu, yang punya hati tergerak untuk ada sama-sama lihat adik-adik ini. Lalu aku sendiri udah mulai bisa punya beberapa peralatan peralatan teknis untuk membantu pengkaryaanku sendiri, karena aku berpikir aku sama anak-anak tapi aku sebagai seorang seniman juga harus bisa produktif secara pribadi sih, secara individu. Itu yang aku bayangin ke depannya sih Kak. Oke. Mungkin ya semoga ke depannya tuh ada yang namanya misalkan dari lembaga-lembaga tertentu yang kemudian membuka reward dan segala macamnya kepada seniman dan segala macam. Kamu jangan melewatkan kesempatan itu. Semoga Theo Dance Family atau Rumah Belajar bisa kemudian terbantukan dari sisi finansial ya. Karena meskipun kamu dengan jiwa kamu yang besar mau ngajarin anak-anak, namun lagi-lagi harus ditopang dengan finansial yang cukup agar dari sisi kesejahteraan kamu baik anak-anak juga itu tuh bisa terbantu. Iya, benar-benar. Oke, dalam waktu dekat deh, kamu pengen membawa anak-anak ini nih kemana? Pemikiran kamu masa depan anak-anak ini kalau bersama kamu tuh nantinya tuh kayak mana sih? Oke, balik lagi ya teman-teman, karakter dan social skill. Anak-anak ini, anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang orang tuanya aja sendiri kayak astiu begitu dengan karakter baik. Beta mau maki-maki, beta mau batarya binatang ya beta pun anak. Kayak gitu. Dan tanpa disadari itu tuh terekam, pasti terekam. Pasti. Ke bawah tuh. Iya. Apa kabar kalau dia besar nanti? Bakalan ikut, ulang lagi ke anaknya, dimaki lagi, ditendang, dipukul. Pasti itu pasti. Nah, ya aku doakan, harapkan setiap saat paling tidak mereka jadi ngerti karakter baik yang harus mereka punya itu apa. Cara mereka interaksi dari satu orang ke orang lain, sosial hubungan itu yang terbangun, paling tidak mereka punya itu. Aku nggak pernah ganggu matematikamu gimana di sekolah, enggak. Itu ada bagian-bagiannya. Tapi aku di sini, guys, karakter, aku selalu bilang karakter itu penting sekali adik-adik, penting sekali, penting sekali. Jadi paling terlihat Kak Ajeng, paling terlihat sekali yang paling buat aku bersyukur setiap saat kalau ketemu mereka dan kemana-mana selalu bangga ceritain mereka adalah rasa bangga mereka setiap kali mimpin doa. 2 bulan awal tahun ini, di 2 bulan awal mereka tuh nggak ada yang memimpin doa, bahkan kelas-kelas besar. Tapi hari ini 5 orang, 10 orang yang hadir, anak-anak kecil, 10 orang ini akan mimpin doa satu-satu. Jadi aku tuh waktunya habis buat dengar satu-satu mimpin doa gitu. Lalu yang lain lagi tuh mereka hari ini misalnya mereka maki nih, saling maki, saling bercanda-bercandaan gitu, terus bilang satu binatang. Nah, nanti mereka udah tahu yang lain yang nggak terlibat pasti udah kasih ingat, harus minta maaf. Si Maki tuh mesti minta maaf. Terus satu lagi yang lain, nilai yang kita bangun. Kalau kamu punya makanan, nggak mau bagi ke teman-teman, jangan dibuka di sini, disimpan, pulang ke rumah baru makan. Tapi kalau kamu punya makanan dan kamu mau bagi, ya harus dibuka, biar icip-icip dikit aja nggak apa-apa. Gak apa-apa kita makan sama-sama. Nah, nilai-nilai itu yang aku sendiri harus penuh di dalam dulu, harus hidupi dulu gitu kan, baru kemudian ke anak-anak. Dan kalau aku makan ya makan aja sama-sama mereka, nggak pakai sendal ya nggak sama-sama mereka juga, nggak harus sih. Lebih itu sih Kak. Jadi lebih mungkin rencana dekat itu sampai mereka bisa jadi mentor untuk teman-teman yang lain gitu, atau paling tidak orang tuanya sendiri tuh tersadar. Karena mereka bisa saling mencontohkan. Iya, terlihat sekali di rumah belajar itu. Kalau satu udah buat salah, minta maaf, minta maaf gitu, kayak gitu. Mesti lihat muka, sebelum minta maaf begini, mesti marah apa ya, gitu. Terlihat sederhana sekali, tapi percayalah itu akan sangat berdampak sekali. Itu sih Kak. Oke, kita meluncur ke fanpage kita dulu. Mana nih? Oke, ada yang langsung bertanya di kolom komentar ya. Dari tadi kita ngobrol panjang lebar perjalanan Theo dan juga rumah belajar seperti apa di sana. Ada yang nanyain, dance apa dulu nih? Nah, ini yang dari tadi aja mau nanyain tapi
Itu ya. Terima Baik, kasih baik, sudah baik. menanyakan pertanyaan ini. Ada Frejon. Oke. Dance apa itu? Kalau aku tumbuh dengan tradisi Maluku, tapi perjalanan aku mengedukasi lebih ke kontemporer, tari kontemporer. Jadi tari kontemporer ngomongin sejarahnya banyak banget. Tapi tari kontemporer sederhananya adalah dia bisa memuat isu-isu dekat dengan kita sih, isu-isu sosial apapun yang dekat dengan kita itu bisa ditarikan dengan bebas karena dia nggak ada rules yang membatasi sih Kak. Nah anak-anak di sini makanya tadi yang aku contohin gambar apel, gambar mangga, apelnya gedenya gimana ya atau kecilnya gimana ya dia akan buat sebenarnya itu udah nari. Nah kalau ngikut tari tradisi kan harus benar-benar lembut, harus ada kakinya, jarinya, matanya, kepalanya, pakem-pakemnya tuh banyak banget. Tapi kalau kontemporer ya terserah. Gimana sih kalau orang lompat, kalau kamu lompat mau ngambil mangga di pohonnya gimana sih? Ya mungkin kebanyakan orang lompatnya gini. Kalau dia mau lompatnya begini dulu ya terserah dia, kontemporer di situ. Itu sih sebenarnya anak-anak makanya dibebasin. Oke, semoga bisa terjawab ya. Terima kasih. Kemudian ada Novi Anawati Mena. Ngajar sendiri ya, rata-rata usia anak yang diajar berapa tahun? Pertanyaannya bagus sekali. Memang tadi udah terjawab ya di awal-awal, tapi mungkin bisa di-refresh lagi lah. Silakan Theo. Ini kenalanku, hai Oma. Terima kasih pertanyaannya. Novi. Ya, jadi rata-ratanya usia 3 sampai 14 tahun. Kemudian aku ngajar sendiri. Sometimes dibantu sama papa mama. Kalau papa tuh lebih suka gambar-gambar burung atau pokoknya buat contoh-contoh gambar karena ada anak-anak suka gambar kan, terus mereka ngikut. Opa, ini apa? Terus dijelasin sama opa kayak gitu. Kalau mama bantunya mungkin nyiapin minuman mereka, snack-snack, nyapu-nyapu, disiapin areanya kayak gitu. Tapi kalau untuk memang turun ngajar ya aku sendiri sih. Dan dibantu sama teman adik-adik yang kelas besar, ada SMA, SMP mereka, tapi mereka monitoring yang kecil-kecil sih Kak. Gitu. Oke, selanjutnya ada Mata Elang. Om Titeo, salam dari murid tari mangrove, Sirah. Aduh iya, di Green Molucas, aduh the best. Hai Sirah. Oke, terima kasih Tribuners yang sudah meluncur di comment section kita. Nah, di akhir sesi ini Ajeng pengen banget mau diajarin nari, tapi kita mungkin nggak usah berdiri kali ya. Oke, baik. Jadi gerakan tangan aja. Oke, gerakan tangan. Kita apa ya? Oke, ngadepnya ke sana ya. Oke, baik. Mungkin dengan memperagakan tarian yang diajarin Theo, dengan sendirinya Ajeng tuh bisa sedikit mengembangkan karakter social skill-nya aku. Komunikasi dengan anak-anak. Wow. Oke, karena kalau di rumah belajar kan kita mulai dengan bercerita. Coba diceritain dulu hari ini ngapain aja Kak Ajeng. Oke, hari ini tuh kita sambil ngetik berita, ngetik berita editing di ruang sebelah gitu kan ya. Sambil nungguin Theo tadi. Oke, baik. Ketik ya, mengetik berita. Oke, ada kata ketik di situ ya. Gimana sih ketik-ketikannya? Oke, kayak gitu ya, kayak gitu tuh. Oke. Gimana kalau kita buat lebih besar lagi ketikannya? Jadi gini. Jadi tangannya dibuat lebih besar lagi. Oke, 1, 2, 3. Lebih besar, dikecilin lagi dong. Gimana kalau ketiknya sambil naik ke atas? Turun dong. Besar lagi dong. Ya, ke samping. Ke samping ya. Lebih cepat ya, sekarang kita kecil, besar, atas, bawah. Oke, kami ketik ya. Dari kecil, besar, atas, bawah. Go! Kecil, besar, atas, bawah lagi. Atas, bawah lagi. Kamu sudah baru selesai nari nih, Bu. Aduh, kayak gitu keseruan kita. Kalau teman-teman penasaran aktivitas kita belajarnya kayak gitu. Nanti baru dilanjutin lagi. Gimana tadi gitu lah. Kalau di rumah belajar sih udah simulasi di sini ya. Ada tutorialnya dari teman-teman. Jadi itu contoh kelas kecil. Rumah belajar. Serunya pasti. Ya, ribut sekali ya. Ribut sekali pasti. Oke, Tribuners, gak terasa kita udah di segmen terakhir pembahasan kita kali ini dengan narasumber Ajeng yang cantik ini. Terima kasih. Ada Theodora Melsasai. Iya, dia merupakan salah satu seniman tari di Maluku yang pernah juga menerima hibah dari Yayasan Kelola. Karyanya My Period.
Keren tuh, kalian Terima boleh kasih. langsung meluncur di kanal YouTube-nya ya. Oh, kalau nggak mau ada sih. lihat. Belum ada sih. Aku belum posting. belum. Ya, Oh, mungkin berarti di 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 Instagram ya? di ya di Instagram Di YouTube juga ada. ya, Oh, di juga ya. yes, Iya, iya. Tribun News, kamu ada di sana. Iya, iya. Oke deh, terima kasih buat yang udah pada nonton, yang udah pada komen juga, yang dari tadi pantengin terus keluar lagi, pantengin keluar lagi. Lagi nari dia. Iya, keluar. Oke, thank you so much, Theo. Mungkin ya closing statement, just a short sentence. Oke. Ini yang sedang aku pelajari minggu ini, teman-teman. Terus bangun mimpi yang besar. Terus bermimpi yang besar. Bangun mimpi ya, teman-teman, bukan bermimpi. Karena kalau membangun mimpi, teman-teman lagi ngambil satu langkah, lagi bekerja. Ada sesuatu yang diusahakan. Tapi kalau bermimpi ya cuma tidur terus lihat, wah keren banget mimpi. Aduh, jadi penari terkenal. Kayak gitu. Kayak kalian harus bangun mimpi, jangan cuma bermimpi. Jadi semangat. Semangat. Oke, satu lagi dari Ajeng nih, kalau kita melakukan sesuatu taruhlah cinta di sana, semuanya berasa ringan aja. Yeay. Terima kasih, Tas. Sama-sama. Kita akan Terima kasih jumpa semua. lagi ya di Tribun Bas Story edisi berikutnya dengan narasumber yang kece-kece dan tema yang menarik lainnya. Ajeng dan juga Theo pamit. Amato. Amat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.